Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Managing Subprogram. Tujuan pembelajaran. Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, Anda diharapkan dapat menguasai materi meliputi yang pertama, membedakan antara sistem privilege dengan objek privilege. Yang kedua, membedakan antara hak invoker dengan definer. Yang ketiga, mengidentifikasi tampilan pada data dictionary untuk mengatur objek yang disimpan. Yang keempat, mendeskripsikan bagaimana mendebug subprogram dengan menggunakan DBMS Output Package. Selanjutnya adalah Required Privilege. Dapat dilihat pada gambar, itu adalah terdapat sebuah sistem privilege dan objek privilege. Untuk dapat merujuk dan mengakses objek dari skema pada sebuah subprogram yang berbeda, Anda harus diizinkan mengakses pada objek yang ditunjuk secara eksplisit, tidak melalui peran. Selanjutnya adalah memberikan akses ke data. Dapat dilihat pada gambar, itu adalah prosedur execute dengan hak akses dari owner, yaitu default. Selanjutnya adalah menggunakan hak invoker. Dapat dilihat pada gambar, adalah contoh sintaknya. Create procedure query employee, PID in employee.employee_id, type pname out employees.last name type, psalary out employees.salary type, pcom out employees.commission pct type, out hit out id, current user is begin, select last name salary commission pct into pname psalary pcom from employees, where employee id is PID and query employee slash. Dapat dilihat pada gambar, terdapat diagram alur dari proses pada sintak ini. Ini adalah mengatur objek PL/SQL yang disimpan. Dapat dilihat pada gambar, terdapat sebuah general information, lalu source code, parameter, pcode, compile error, dan debug information. Lalu dimasukkan pada editor, pada data dictionary, dan dideskripsikan dan dikeluarkan menggunakan DBMS output. Selanjutnya adalah user object. Terdapat sebuah tabel yang menunjukkan kolom nama dan deskripsinya. Pada yang pertama yaitu object name, itu adalah nama dari objek. Yang kedua adalah object ID, yaitu identifier internal untuk objek. Ketiga adalah object type, yaitu tipe dari objek sebagai contoh prosedur, function, package body, dan trigger. Yang keempat adalah create, yaitu deskripsinya adalah tanggal ketika objek dibuat. Selanjutnya adalah last DDL time, yaitu tanggal ketika objek terakhir kali dimodifikasi. Selanjutnya adalah timestamp, yaitu tanggal dan waktu ketika objek berakhir kali dikompil. Dan yang terakhir adalah status, yaitu valid atau invalid. Mendaftar semua prosedur dan fungsi. Berikut adalah sintaknya, yaitu select object name, object type from user object, where object type in procedure, function, order by object name. Akan menghasilkan sebuah tabel dengan dua kolom, yaitu object name dan object type, dan isinya adalah nama dari tiap-tiap objek tersebut beserta tipe dari objek tersebut. Contohnya adalah add depth, yaitu tipenya adalah prosedur, lalu add job, tipenya adalah prosedur, add job history, tipenya adalah prosedur, annual com, tipenya adalah function, DML call SQL, tipenya adalah function, dan lain-lain. Dapat dilihat sendiri pada gambar.
berikut ini. Adalah tampilan data dictionary user source. Terdapat kolom dan deskripsinya. Yang pertama adalah name, yaitu nama dari objek. Yang kedua adalah type, yaitu tipe dari objek sebagai contoh prosedur, function, package, package body, dan trigger. Selanjutnya adalah line, yaitu baris nomor dari source code di mana error terjadi. Dan yang terakhir adalah text, yaitu teks dari pesan error tersebut. Mendaftar kode dari prosedur dan fungsi. Sintaknya adalah select text from user source where name is query employee order by line. Selanjutnya, hasilnya adalah tabel di bawahnya, yaitu tabel yang berisi teks yang isinya adalah prosedur query employee, lalu PID in employee.employee ID, type pname out employee last name type, dan seterusnya hingga end query employee. Selanjutnya adalah user error. Terdapat sebuah tabel dengan kolom dan deskripsi dari kolom tersebut, yaitu nama dari objek yang merupakan name, lalu type, yaitu tipe dari objek sebagai contoh prosedur, function, package, package body, trigger, lalu sequence, yaitu urutan nomor untuk ordering. Selanjutnya adalah line, yaitu baris nomor dari source code di mana error terjadi. Selanjutnya adalah position, yaitu posisi pada line di mana error terjadi. Dan text, yaitu teks dari pesan error tersebut. Selanjutnya adalah mendeteksi kompilasi error. Berikut adalah sintaknya. Create or replace procedure log execution is begin input into log table user ID log date values user sysdate and lalu slash. Pada bagian input into log table user ID log date itu adalah salah dan akan menghasilkan pesan yaitu warning procedure created with compilation errors. Adalah mendaftarkan kompilasi error. Contohnya adalah menggunakan user error. Berikut adalah contoh sintaknya pada gambar yang di atas, yaitu select line slash position post text from user error where name sama dengan log execution order by line. Dan itu akan menghasilkan tabel yang berisi post dan teks, dan itu adalah hasilnya. Terdapat 3 baris. Dapat dilihat sendiri pada gambar, yaitu contohnya adalah encounter the symbol into when expecting one of the following at percent etc. Selanjutnya adalah encounter the symbol values when expecting one of the following simbol tersebut, lalu encounter the symbol n. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu menggunakan show errors. Contohnya adalah berikut adalah sintaknya, yaitu show errors procedure log execution. Ini adalah error untuk prosedur log execution. Ini adalah tabelnya, yaitu tabel yang berisi log line atau kolom dan errornya apa. Yang pertama adalah encounter the symbol into when expecting one of the following simbol tersebut, lalu sama seperti gambar yang sebelumnya, yaitu pesan-pesannya sama, encounter the symbol values when expecting one of the following, dan encounter the symbol n. Ini adalah describe pada ESQL+. Sintaknya adalah describe query employee, describe at depth, describe text.
akan menghasilkan yaitu yang pertama prosedur query employee. Dapat argumen name, type, in or out, lalu default. Pada yang pertama yaitu PID dengan tipenya number, panjangnya 6, lalu tipenya adalah in, defaultnya adalah kosong. Lalu pname, tipenya adalah varchar 2, panjangnya adalah 25, lalu out, dan psalary number, lalu tipenya adalah out, pcom number, tipenya adalah out. Selanjutnya adalah untuk yang add depth, ini adalah sama, terdapat sebuah argumen name, type, in or out, lalu default. Pada bagian ini, pname, tipenya adalah varchar 2, panjangnya adalah 30, tipenya adalah in, lalu defaultnya adalah default. Lalu plog, tipenya adalah number, panjangnya adalah 4, lalu in, dan defaultnya adalah default. Selanjutnya, tabel yang terakhir adalah function text return number. Sama seperti yang di atasnya, dapat argumen name, type, in, out, dan default. Akan menghasilkan p-value, tipenya adalah number, in or out-nya adalah in atau out-nya adalah in, lalu default-nya adalah kosong. Ini adalah mendebug unit program PL/SQL. Yang pertama, package dari DBMS output. Mengakumulasikan informasi ke dalam buffer, mengizinkan pemanggilan informasi dari buffer. Yang kedua, memanggil autonomous procedure. Sebagai contoh, menulis output ke dalam log table. Yang ketiga, software yang menggunakan DBMS debug. Yang pertama, prosedur builder. Yang kedua, third party debugging software. Adalah kesimpulan. Selanjutnya, dapat dilihat pada gambar. Itu adalah kesimpulan dari materi ini. Pada gambar yang pertama, jika terdapat suatu source code lalu dikompil dan akan menghasilkan user source. Jika terdapat suatu P-code dan dikompil akan menghasilkan compile error, dan selanjutnya akan menjadi user errors. Ditampilkan user error. Selanjutnya pada gambar yang kedua, debug information dieksekusi dan dihasilkan pada tampilan kepada user. Dapat dilihat pada kedua gambar tersebut. Selanjutnya kita akan memasuki latihan soal. Yang pertama, latihan dapatkan pekerjaan yang telah diisi pada setengah tahun pertama tahun 1990 dan pekerjaan yang sama juga pada setengah tahun pertama tahun 1991 di tabel employees. Berikut adalah tabelnya. Hasilnya adalah sebuah tabel yaitu job ID yang merupakan hasilnya yaitu IT Proc, merupakan IT programmer. Latihan soal yang kedua, buat query gabungan untuk menampilkan persentase kenaikan employee ID, gaji lama, dan gaji baru. Syarat kenaikannya adalah yang pertama, untuk kode departemen 10, 50, dan 110 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode departemen 20 dan 110 diberikan kenaikan 15%. Untuk kode departemen 90 tidak diberikan kenaikan. Dan ini adalah hasilnya pada gambar yang pertama, yaitu itu adalah sintak untuk melakukan jawaban dari soal tersebut. Create or replace function fninfo id employees .employee id type return varchar 2 is vdepcode employee.department id vcell employee.salary type
info varchar to panjangnya adalah 100, begin, select department ID, salary into depcode, cell from employee where employee ID is ID, if depcode in 10, 50, or 100, and then info kenaikan 5% gaji awal, to char cell gaji sekarang, to char cell plus cell kali 0,05, else depcode is 60, then info kenaikan 10% gaji awal, to char cell gaji sekarang, to char cell plus cell kali 0,1 hingga akhir. Setelah function terbentuk, ini adalah untuk menampilkan hasilnya, yaitu select employee ID, last name, department ID, vn info, employee ID, info from employees. Dan gambar yang berada di sebelah kanan, yaitu itu adalah hasilnya. Employee ID, last name, department ID, info. Itu adalah kolom-kolomnya. Yang pertama adalah employee ID, last name, selanjutnya adalah department ID, dan info. Misal employee ID-nya adalah 196, last name-nya adalah Walls, department ID-nya adalah 50, dan infonya adalah kenaikan 5% gaji awal, yaitu 3.100, gaji sekarangnya adalah 3.255. Dan yang kedua adalah employee ID-nya 197, last name-nya adalah Vini, department ID-nya adalah 50, dan infonya adalah kenaikan 5% gaji awal, yaitu 3.000, dan gaji sekarang adalah 3.150. Ini adalah latihan soal nomor 3. Buat query untuk menampilkan 3 teratas karyawan dengan gaji tertinggi. Tampilkan nama akhir dan gajinya. Ini adalah hasilnya, yaitu tabel name dan salary. Namanya adalah King, salary-nya adalah 24.000, lalu Kohar, salary-nya adalah 17.000, dan Dehan, salary-nya adalah 17.000. Selanjutnya adalah latihan soal nomor 4. Buat query untuk menampilkan employee ID dan nama terakhir dari karyawan yang bekerja di California dan Boston. Sintaknya adalah seperti gambar di bawah ini. Select EMNO, name from MP depd, where the depno is depno and dlog is California or dlog is Boston. Ini adalah latihan soal nomor 5. Buat query yang menampilkan job ID di mana gaji maksimum dari pekerjaan itu di atas setengah gaji maksimum seluruh perusahaan. Gunakan klausa with dan namakan query yaitu max cell calc. Ini adalah hasilnya, akan menghasilkan job title dan job total. Yang pertama adalah presiden, yang totalnya adalah 24.000. Yang kedua adalah administration vice president, gajinya adalah 17.000, dan marketing manager yaitu 13.000. Adalah latihan soal nomor 6. Buat query yang menampilkan karyawan yang mendapatkan gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager, yaitu job ID sama dengan SA man, urutkan dari tinggi ke rendah. Sintaknya adalah sebagai berikut, dapat dilihat pada gambar. Itu adalah sintak yang digunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 6 ini. Select employee ID, last name, salary from employees, where salary greater than all. Select salary from employees where job ID is SA man and job ID is not SA man ordered by salary dash. Dan akan menghasilkan employee ID, last name, dan salary.
Yang pertama adalah employee ID 100, namanya adalah King, salary-nya adalah 24.000. Yang kedua adalah ID-nya 102, namanya adalah Dehan, salary-nya adalah 17.000. Dan yang ketiga adalah ID-nya 101 dengan nama Kohar, salary-nya adalah 17.000. Itu akan diurutkan dari tinggi ke rendah, dari gaji tertinggi ke terendah. Selanjutnya adalah latihan soal nomor 7. Buat query untuk menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman kerja pada departemen yang sama, tetapi hire date-nya lebih kecil dan gajinya lebih besar. Jawabannya adalah sebagai berikut. Select E first name, M first name, E salary, M salary, E hire date, M hire date. From employees, E, employees, M, where E department ID is M department ID, and M salary greater than E salary, and E hire date less than M hire date ordered by E first name. Dan hasilnya adalah seperti gambar yang kedua, yaitu terdapat sebuah tabel dengan 5 kolom yang berisi first name, salary, hire date. Dapat dilihat sendiri pada gambar, yaitu William, Gerald, salary-nya adalah 7.400, dan yang kedua salary-nya adalah 11.000, hire date-nya adalah 23 Februari tahun 99, dan yang selanjutnya adalah 15 Oktober tahun 1999. Selanjutnya adalah latihan soal nomor 8. Buat query untuk menampilkan nama departemen di mana total gajinya di atas 1/8 dari total gaji seluruh departemen. Gunakan with clause, urutkan dari yang tertinggi. Sintaknya adalah sebagai berikut. With dep cost as, select the department name, sum E.salary as summary from employees E, departments D, where E.department ID is D.department ID, group by D.department name, dep to cost as, select sum summary per 8 as department total, from dep cost, select star from dep cost, where summary greater than, select dep total from dep to cost order by department name. Dan akan menghasilkan sebuah tabel dengan 2 kolom, yaitu department name dan summary-nya. Pertama adalah sales, yang summary-nya adalah 304, 500. Selanjutnya adalah shipping, yang summary-nya adalah 156, 400. Selanjutnya adalah latihan soal nomor 9, yaitu buat report yang menampilkan chart organisasi dari Departemen Morgo, cetak nama akhir, gaji, dan Department ID. Ini adalah hasilnya. Last name, yaitu Hunold, Johan, dan King. Dapat dilihat pada gambar, itu adalah tabel hasil untuk soal nomor 9 ini. Dan soal nomor 10. Selanjutnya, buat report yang menampilkan hierarki manajemen dimulai dari karyawan yang nama terakhir Kohar, cetak nama karyawan, manajer ID, dan department ID. Berikut adalah hasilnya. Ini adalah hasil tabel. Untuk latihan soal nomor 10 ini, dapat tabel dengan 3 kolom, yaitu name, MGR, dan depno. Pertama adalah Kohar, itu 100, dan depno-nya adalah 90. Wallen, 101, depno-nya adalah 10. Higgins, 101, 110. Gates, 205, dan 110. Sekian penjelasan saya tentang materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.